Situs sejarah di kota Ringin lama ada ikan namanya belida, menjadi fosil sekian lama dekat makam Kiai Gede yang ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huwaida Salma. Saya berasal dari Min 1 Kota Waringin Barat. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dengan judul Asal-usul batu ikan belida. Dahulu kala di desa Kutaringin ada sekelompok orang yang hidup serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam. Di desa Kutaringin ada sebuah sungai yang besar dan panjang. Sungai itu terkenal dengan nama Sungai Lamandau. Selain dijadikan tempat mandi oleh para penduduk, sungai itu juga dijadikan sebagai mata pencaharian mereka. Suatu hari, ada seorang penduduk yang mandi di Sungai Lamandau pada saat matahari terbenam. Ketika ia mandi, datanglah seekor ikan belida menemuinya. "Weh, jolo apa tuh? Kejadian yang serupa terulang-ulang. Bahkan setiap mereka mandi, ikan belida tersebut selalu menemui mereka. Seiring berjalannya waktu, di desa Kutaringin ini terjadi perubahan musim. Hujan tak kunjung turun, air di Sungai Lamandau pun hampir kering. Kemarau makin larut, penduduk pun semakin resah. Ikan belida yang sering menemui mereka tidak pernah menemui mereka lagi. Selama 7 tahun kemarau, akhirnya sungai yang begitu indah berkelok-kelok mengikuti arus sungai kini telah menjadi sebuah daratan. Penduduk pada saat ini sangat menderita karena kekeringan. Ladang yang dijadikan sebagai kebutuhan sehari-hari kini telah mati karena kekurangan air. Dan sungai yang dijadikan sebagai mata pencaharian mereka kini telah menjadi sebuah daratan. Kemudian salah satu warga mencoba menyusuri Sungai Lamandau ke daerah hulu. Dia berharap bisa menemukan sumber mata air agar penderitaan yang dialami oleh warga bisa teratasi. Tidak lama kemudian, dia menemukan seekor ikan tapa yang besar. Dia pun bergegas memanggil warga. "Oi Sida, ada ikan tapa besar." "Hah? Ikan tapa besar di Sungai Koring? Meramput kau?" "Aku ini tidak meramput, sinilah." Lalu mereka pun menemui ikan tapa tersebut. "Wih, maaf ikan ini masih hidup, maka sungai ini koring. Bagaimana? Hibah Sida, kita angkat ikan ini, siapa tahu ada mata air." "Wih, betul juga ini Tante." Mereka pun bersama-sama mengangkat ikan tapah tersebut. Mengangkat ikan tapah tersebut sangat sulit sebab ikannya besar. Warga pun bergotong royong untuk mengangkat ikan tapah tersebut. Ada yang membagian bagian kepala, bagian perut, dan bagian ekornya. Akhirnya pun dugaan mereka benar. Ternyata ikan tapa tersebut bisa hidup karena dia berada di atas sumber mata air. Selama bertahun-tahun mereka merasakan penderitaan ini. Para penduduk memuja dan berdoa kepada benda-benda yang mereka anggap Tuhan supaya hujan turun. Akhirnya doa mereka pun dikabulkan. Hujan yang begitu deras mengguyur desa.
Tanaman mereka pun tumbuh subur kembali. Keesokan harinya, ikan belida yang sering menemui mereka ditemukan terbujur kaku oleh seorang penduduk. Sang ikan belida yang telah menghilang selama musim kemarau terjadi akhirnya ditemukan menjadi batu. Batu itu pun dibawa ke pemukiman warga. Batu belida tersebut memberikan isyarat secara gaib bahwa suatu saat nanti akan ada seorang ulama yang datang dan menyebarkan agama Islam di desa Kutaringin ini. Lalu batu belida itu pun berbicara. Apa yang kalian inginkan untuk desa ini? Aku bisa mengabulkan semua permintaan kalian. Wih, ikannya juga bisa mempandir. Batu belida itu pun mengangguk. Amun subah mendatangkan hujan terus-menerus dan kami tidak ada kekeringan. Baiklah, aku akan mengabulkan itu, kata batu belida. Tiba-tiba cuaca yang sangat cerah menjadi mendung. Tidak lama kemudian suara petir pun bergema. Duar! Lalu turun hujan yang begitu deras, sehingga air pun memenuhi sungai Lamandau yang menjadi dataran selama bertahun-tahun. Ikan tapah yang menutupi mata air menghilang secara tiba-tiba. Suatu ketika datang Belanda yang menjajah desa Kutaringin dan menumbuk batu belida tersebut. Kata terakhir yang diucapkan oleh batu belida adalah Allahu Akbar. Lalu juragan Belanda itu pun berkata, apa? Tidak ada keramat, ha? Penduduk pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengatakan Allahu Akbar mengikuti ucapan batu belida tadi. Setelah Belanda menghancurkan batu belida tersebut, mereka pun bergegas pergi dari desa Kutaringin. Pada saat berlayar setelah perjalanan Belanda yang menjajah desa Kutaringin, pengawalnya mati semua. Hanya juragannya yang masih hidup di kapal tersebut. Batu belida yang telah ditumbuk oleh juragan Belanda tersebut sudah tidak bisa berbicara. Bahkan memberikan isyarat secara gaib pun batu ini tidak bisa. Kemudian datanglah seorang ulama yang bernama Kiai Gede, didampingi oleh pengawalnya 40 orang yang diutus oleh Syekh Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan Kalimantan Selatan untuk menyebarkan agama Islam di desa Kutaringin. Sebagian penduduk setempat, setiap aktivitasnya selalu diawali mengucapkan Allahu Akbar. Ini semua karena batu belida tersebut. Batu belida sampai saat ini sudah tidak bisa berbicara. Belanda yang menjajah desa Kutaringin takut kembali menjajah. Setelah Kiai Gede membangun kerajaan Kutaringin di desa itu. Itulah cerita asal-usul batu ikan belida. Pesan moral yang bisa didapatkan di cerita ini adalah ingat, Tuhan tidak akan memberikan ujian yang di luar kemampuan umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.